kali kasih emot senyum gitu-gitu. Oh gitu ya. Pengaruh ya? Pengaruh. Apa yang dilakukan sama tubuh kita sama pikiran kita pengaruh ya? Ngaruh kok. Ngaruh. Pengaruh ya? Ngaruh sih. Iya, kadang aku rasain kalau pada saat saat bete gitu, terus saat marah gitu, chattingan aja males mau. Selamat datang di jatangpodcast.tv. Selamat malam Mbak Dewi. Selamat malam Mas. Wah, luar biasa, kelihatannya sehat banget gitu. Ya alhamdulillah. Oke deh. Dari Demak tadi ya? Gimana tuh Pak? Macet? Alhamdulillah Demak lancar sih. Tadi dari perjalanan Demak ke Semarang ramai, lancar. Nggak ramai juga. Mulai ramai itu dari Tugu Muda. Di Pemuda itu mulai ramai, agak ramai. Ngomong-ngomong, Demak zona merah nggak sih? Menurut di pemerintahan itu kan ada petanya itu zona merah sih. Zona merah? Di tempatku ada yang tahu beritanya berapa yang ke itu? Apanya? Yang di PDP atau yang positif? Kalau positif sih ya infonya sih ada 2, ada 3. Cuman kemarin di Demak udah ada yang meninggal. Ada yang meninggal? Kita doakan semoga almarhum diterima. Diterima dengan amin. Gitu. Oh, dekat sama rumah nggak sih? Jauh, itu di Demak Kota. Oh, Demak Kota. Tapi di daerah rumahnya sendiri ada juga katanya ada infonya sih ada, cuman kurang, kalau dari pihak keluarga masih itu bilangnya tipes gitu. Cuman kalau dari ada yang sudah positif nggak sih yang di daerah Mbak Dewi sendiri? Oh, udah ada di Tisco ada. Kena dulu awalnya gimana? Yang kena itu? Yang kena itu tuh orang perantauan, dia pulang dari Jakarta, pulang terus? Ke itu jadi ceritanya di masyarakat itu beliaunya tuh udah sakit di Jakartanya. Cuman kan di daerahku tuh punya kepercayaan kalau yang kerja di Jakarta lagi sakit udah periksa di sana kok nggak sembuh tuh dibawa pulang, insya Allah bakal sembuh. Jadi punya keyakinan seperti itu ya, akhirnya orang yang pulang pakai itu apa namanya? Rental mobil sendiri gitu loh. Rental mobil sendiri gitu, ada beberapa sama temennya juga. Terus dia pulang periksa, ternyata hasilnya positif, terus dijemput sama tim medis. Langsung dapat positif gitu? Ya enggak, nunggu berapa hari, kurang tahu sih kalau nunggu berapa harinya atau katanya yang beredar dia bohong. Ya ada sih yang bilang begitu itu. Gimana? Cuman ya yang isu di masyarakat banyak sebar luas tuh banyak. Bohong ya? Entah yang benar yang mana. Dia bohongin berarti? Iya, kalau dari pihak keluarga bilangnya tipes. Iya, tapi dia bohongin, nggak ngaku dari Jakarta atau gimana? Dia dari Jakarta gitu, cuman waktu periksanya dia ngaku apa enggak kurang tahu. Oh. Aku minum dulu ya. Yang tahu cuma ya Tuhan sama dia ya gitu. Sampai sini nggak ada pemeriksaan ya? Pakai masker kan? Apanya? Pemeriksaan ada pemeriksaan. Mas, aku ke Semarang ini? Iya, ini tadi berarti. Aku ke Semarang lagi pakai masker. Nggak ada pemeriksaan pos-pos. Sekarang kan banyak pos-posnya sih ada, cuman tadi nggak ada pemeriksaan sih. Yang pas aku lewat nggak ada. Mungkin yang diperiksa mungkin yang kayak mobil-mobil kali ya. Kan kalau plat kan masih walaupun Demak. Iya, Demak itu pakainya walaupun bukan Semarang ya. Iya, katanya masih Jadi nggak itu ya. Nggak, ya lancar sih. Tadi aja lewat arteri itu lancar banget. Udah berapa hari berarti di rumah terus kayak gini dengan corona kayak gini? Sering sih Masnya, kadang berapa hari sering? Udah berapa hari? Enggak seminggu, kan kemarin aku udah nggak ke kantor itu dari hari Kamis kalau nggak salah, Kamis kemarin. Isolasi 1 minggu diri, berarti. Isolasi diri. Kan 14 hari isolasi diri. Kan aku nggak mengisolasi diri. Oh, nggak mengisolasi, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana? Bisnis gimana? Kalau corona kayak gini nih gimana nih? Bisnisnya sedikit enggak sedikit ya, banyak. Bisnisnya bisnis itu ya? Penyalur kerja ya? Iya, ada 2 sih. Apa sih? Kan kalau boleh tahu? Jadinya kan CV-nya itu bergerak di bagian jasa. Ada penyalur kerja sama layanan untuk kesehatan, itu hipnoterapi seperti itu. Apa?
hipnoterapi. Oh, hipnoterapi, hipnotis gitu ya. Oh, main jago hipnotis pasti ya. Semoga saya nggak dihipnotis aja lah ngobrol kayak gini. Aduh, menakutkan kamu Mas Karya. Kalau kantor kayak gini, kalau tahu corona kayak gini, terus kantor gimana? Masih nerima tamu? Enggak sama sekali. Dari awal pada saat ada berita terus pemerintah mengatakan bahwa kita social distancing, physical distancing gitu, kita nggak nerima tamu. Sampai kelas yang kan kita biasanya ada setiap hari Kamis kan ada kelas Mama Mahid, kelas Mama Mahid situ itu kita liburkan. Soalnya kita nggak padahal usaha baru katanya itu ya, usaha baru kan kita. Iya. Mulai jalan itu Desember Januari deh. Iya, Desember itu kan persiapan. Iya kan Desember Januari, Desember akhir Januari awal aja itu masih persiapan kalau saya ingat. Januari ya udah. Berarti masih 3 bulan. Iya, anggap kayak anak kecil. Iya. Anak kecil itu tuh baru belajar lagi berdiri dikit. Balita ya. Ada kena corona. apa tadi? Kena corona. Oh, tak kirain kera itu kan yang binatang yang itu loncat-loncat. Itu kera kali. Oh, itu kera. Itu kera. Terus ada lagi kesibukannya selain itu? Selain itu ada bisnis online. Oh. Aku tuh sebenarnya punya brand sendiri, cuman brandku terbengkalai. Kenapa? Sedih aku rasanya. Ini ada sekarang jualan apa? Yang fokus ya masih baju, masih. Iya, maksudnya jualan produk apa gitu, katanya punya produk sendiri kan? Iya, punya produk sendiri, tapi produkku sendiri, yang brandku sendiri itu terbengkalai karena aku belum menemukan penjahit yang oke nih. Kalau ada nih teman-teman yang paling banyak tuh penjahat kan sekarang dilepasin semua nabi. Jangan cari penjahit, kalau penjahit susah. Gitu sih. Kalau ada sih teman-temanmu atau apa gitu yang penjahitnya oke profesional gitulah. Oh gitu ya, lagi cari ya. Tapi nyaman soalnya mana jualin produknya orang sama produk sendiri? Hatinya enak di produk sendiri. Tapi lakunya ya. Untungnya produk sendiri lah. Masa sih? Iya. Produk sendiri. Untungnya kalau itu. Tapi pernah jalan itu? Udah pernah jalan kan? Udah pernah jalan. Cuman karena ada permasalahan sama kurang cocok sama penjahitnya. Ya udahlah kan itu kan aku memulainya kan waktu masih kuliah ya. Jadinya kuliah semester berapa ya itu kalau nggak salah? Semester 4 atau semester 5. Berarti kuliah sambil bisnis sambil itu kerja ya? Dulu kerja di mana? Aku dulu kerja di agensi perbankan lah gitu. Perbankan salah satu perbankan. Perbankan itu. Nggak usah sebut merek, ngomong aja BNI gitu aja ya. Nggak apa-apa. BNI juga bagus kok. Bagus kok, ya kan? Iya, bagus. Buktinya sampai lulus kuliah kan? Mulai nggak aktif itu waktu TPS sih, mulai nggak itu. TPS ya semester berapa? 4 ya? Enggak dong, TPS itu semester 6, skripsi semester 7. Lulus jadi deh. Jadi 1 tahun ya? 1 tahun ya? 1 tahun aja umurnya bisnisnya ya? Dulu apa? Psikologi kan? Iya, aku ambil psikologi. Kamu juga psikologi kan? Iya, psikologi. Sukanya psikologi yang apa coba? Psikologi kan banyak nih, ada klinis, anak-anak, pendidikan, remaja. Aku lebih suka di bagian selama belajar psikologi ya. Lebih suka ke bagian perkembangan kesehatan gitu. Emang ada kesehatannya? Psikologi kesehatan ada? Iya, psikologi kesehatan kan ada yang sedikit. Maksudnya yang psikologi kesehatan maksudnya apa ya? Perkembangan atau sosial ya? Kesehatan yang enggak lah, ya udah perkembangan itu. Iya, perkembangan. Iya, kalau aku kan dulu sebetulnya senangnya klinis, karena saya kan juga seorang hipnoterapi kan. Saya klinis, tapi sebetulnya arahnya ke seksualitas, ke seksiologi, tapi kok nggak ada ilmunya seksiologi ya? Kayaknya itu sendiri deh, berdiri sendiri deh. Berdiri sendiri. Bener nggak sih? Katanya sih iya. Di Indonesia ada nggak? Ada, buktinya dokter Boyko juga ada dokter. Tapi dia lulusan Indonesia atau lulusan luar? Enggak. Mungkin dia dokter, jadi lulusannya adanya dokter, bukan sekolah mungkin ya. Iya. Kalau kita kan psikologi ya, nah, itu nggak ada. Semoga lanjut ke psikolog ya. Amin. Dari itu tuh kuliah terus merangkai kerja, hambatan pasti selalu ada dong. Iya, jadi tuh aku nggak kuliah dulu tapi kerja dulu. Mandiri deh. Nyombong. Jadi biaya kuliah nggak dari orang tua ya? Alhamdulillah dari
ya jadi kerja lah. Kerja Tapi support sendiri. orang tua luar biasa, dari segi mental luar biasa supportnya. Gitu. Sampai akhirnya lulus sekarang jualan. Ada hubungannya nggak sih bisnisnya sekarang? Kalau Bukan secara ini kantor nih, kantor pelayanan jasa mencarikan kerja atau pelayanan apa? Pelayanan ya, kerja ya? pelayanan kan penyalur Jasa kerja. penyalur kerja ya? Sama, Jasa penyalur kerja sama kan itu jasa hipnoterapi. itu udah ada izinnya ya dari pemerintah kan kita kan? udah legal. Oh, udah legal ya? Udah legal. Nah, kita menyalur kerja, Hmm. terus kuliahnya di psikologi. Bisnis yang lanjutan adalah jualan baju. Hubungannya dari mana? Korelasinya ya, korelasinya. Bahasa itu kuliah. Enggak hubungannya juga usah pakai korelasi kayak skripsi aja Ya korelasi. kamu mengingat skripsimu seperti Udah apa? lupakan masa lalu lah, udah kerjakan lupakan dan abaikan udah. Enggak lah. Iya kalau aku gitu data sebagai- kerjakan lupakan. Itu sebagai salah satu bentuk kita mengingat perjuangan kita tuh sampai Oh, gitu. seperti Ya, itu perlu juga sih, itu perlu korelasinya itu kalau menurutku sih bisnis itu nggak cuma ilmu ekonomi manajemen ya. Tapi ada yang namanya kita hubungan sama orang itu dibutuhkan komunikasi yang efektif. Bagaimana kita tahu psikologinya orang. Nah, itu ilmu psikologi dapatlah di situ. Psikologi dibutuhkan Terus nggak sih dalam bisnis? sangat Hah? sangat Untuk apa? untuk kita tahu kan keadaan orang seperti apa. Sebentar kita lagi ngobrol sama klien kita, kalau kita nggak tahu dia sekarang tuh lagi apa, lagi mood apa enggak, itu kan nanti mempengaruhi. Dan Berarti itu- psikologi itu kayak paranormal ya, membaca pikiran gitu ya? Bisa membaca meramal kan gitu? Enggak lah. Oh enggak, terus Enggak psikologi lah, apa sih? ramal. Kan banyak orang yang pengen tahu, katanya psikologi itu bisa membaca garis tangan, bisa. itu tuh nganu loh, pas aku waktu semester awal-awal, kamu kuliah apa? Psikologi. Baca pikiran gitu. Bacain dong telapak tanganku gimana nanti jodohku. Terus aku cuma diem aja lah. Kamu pernah nggak digituin? Udah. Aku pernah diginiin sama temanku, bacain dong ini jalan hidupku gimana ya, percintaanku, jodohku, kok aku sering gini ya, gimana ya. Dikirain aku dukun apa. Yang paling aneh itu ya, sering banget aku ngerasain kan dikasih foto. Paling kan dikasih foto nih, Pak ini sifatnya gimana gitu. Tapi kamu pernah bisa baca nggak karakter orang dari segi foto? Masih kalau dilihat dari fotonya, kamu bisa baca nggak? Bisa sih, bisa. Cuma kan nggak langsung secara itu ada ilmunya sih. Bayar nggak bisa. Nggak bisa. Ada ilmunya sih, ada ilmu. Jadi itu udah lama belajar kayak itu, udah lama kamu? Ada, jangan dibongkar. Udah ada. Ya udah ada, stop lah. Udah sampai situ udah. Ada ilmunya ada. Cuma konteksnya nggak psikologi langsung orang belajar psikologi langsung bisa baca semuanya kayak gitu kan enggak kan? Tapi kita belajar, kalau yang aku rasain ya dari kita belajar psikologi itu empati kita tuh lebih terasa ya, yang aku rasain. Kalau kamu Ya, apa? Iya itu juga masuk sih. Kalau Cuma kamu yang kamu rasain? yang saya rasakan untuk diri saya sendiri itu sebetulnya untuk berubah diri sendiri. Ubah jalan. Ubah jalan sih. Kata Dosen kan dosen- sering ya, dosen iya, kita kata ngomong dosen bahwa orang yang belajar psikologi, orang masuk jurusan psikologi itu nggak cuma belajar tapi berubah Aku berjalan ingat juga. banget waktu semester 1 itu dosen siapa ya, aku lupa nama dosennya. Yang mana maksudnya yang ngatain itu yang mana itu bilang selamat datang di psikologi, selamat Waduh, berobat jalan di kampus kita. Dulu kamus tercinta kita siapa sih? Di mana sih kita perlu ngomong juga? Kita tuh kuliah di USM di Universitas Semarang. Dulu terkenalnya banyak orang buat guyonan Universitas sebelah masjid. Dulu itu tempatnya itu di peleburan. Memang sebelahnya itu masjid. Saya baru tahu tanya-tanya kakak kelas sama teman-teman alumni Undip itu bahwa memang dulu kampusnya kecil itu di samping masjid. Pas awal mungkin kali ini. Awal, makanya USM itu universitas sebelah masjid. Tetapi bro, sekarang luar biasa ya. Keren loh sekarang. Keren ya. Perkembangannya. Sekarang. Ya. Wah, luar biasa sampai bertahap-tahap sampai kemarin baru merasakan di wisuda, terus rektor yang keren gitu Pak. Siapa rektornya? Pak Andi Krida Susila ya. Wah, itu aktif banget di Facebook. Nanti saya tag Pak.
di Facebook. Pak Andi Krida Susila luar biasa sekali, seorang rektor yang sangat hebat, sangat berkompeten di bidangnya sampai membawa USM sangat luar biasa sekarang. Luar biasa. Iya kan, dari tampilan luar udah luar biasa. Cuma ada sayang satu Pak, nggak ada tempat parkir. Loh kan sekarang udah dibuatin gedung parkir. Iya sih. Tapi kan naik kan, udah kayak mall-mall loh malahan. Iya. Udah pernah main ke situ belum? Belum sih, yang baru belum. Kalau yang lama yang di samping kali itu sudah naik. Itu kayak mall. Cuma emang luar biasa Pak. Jangan sampai di pohon itu jangan ditebangi semua ya Pak ya, kasihan. Depan kantin itu udah rindang itu, kalau di situ nanti di tempat untuk bangun lagi gedung itu sudah jadi komplek perumahan itu, mana nanti jadinya. Semuanya gedung. Dengan tempat yang sekecil itu dia bisa membangun itu ya. Keren. USM itu idola gue nih. Tanpa USM saya juga nggak mungkin jadi S1 ya. Ya nggak mungkin dong saya kuliah USM, S1 saya di Unika kan nggak mungkin kan. Membantu sekali. Sangat membantu sekali. Sampai ilmunya sekarang juga alhamdulillah bermanfaat ya. Iya. Kalau kamu sendiri manfaat yang kamu dapatin dari belajar psikologi? Iya, tadinya pertama saya niat kuliah itu hanya untuk ngambil ijazahnya deh. Yang bener. Awalnya kan iya, awalnya hanya pengen ngambil ijazah S1 biar pantas-pantasan keren. Terus Tapi setelah masuk semester berapa itu? Semester 2, semester 3 saya baru merasakan yang namanya perjuangan kuliah. Umur saya itu udah gak muda. Saya masuk di kelas sore. Kita masuk di kelas sore kan? Sore. Teman-teman kita itu pada ya Allah, umurnya jauh. Ya ada yang jauh tapi ada juga yang karena memang kelas sore kan. Ada yang lebih tua dari kita juga, itu yang udah punya anak sama tapi Pak. luar biasa Pak Untung. Salam Pak Untung. Jadi Pak Untung itu juga orang luar biasa. Sudah sepuh ya kan? Punya anak, istri. Anak juga, udah punya istri. Udah ibaratnya mapan, ekonominya kelas mapan lah. Tapi dia masih punya keinginan untuk luar biasa beliau. Iya, untuk kuliah gitu ya. Hobinya apa? Hobinya bumerang ya. Di Simpang 5 kalau itu ya dulu ya. Sekarang dia ikut komunitas bumerang. Iya, kalau corona kayak gini kan stop. Kalau sebelum corona kan dia mainan bumerang. Itu kalau saya sebut sama teman-teman satu kelas itu bocah tua nakal. Bocah tua nakal memang bener. Udah tua, istirahat aja, nikmatin masa tuanya, dia masih kuliah, masih mainan bumerang. Itu ya, semangat belajarnya sangat tinggi. Sangat. Itu yang perlu kita contoh bro. Ya kan? Perlu kita contoh bahwa padahal kadang kita bleto loh, aku sendiri kadang bleto. Apa sih bleto? Bleto siapa? Bleto itu apa ya, kalau bahasa di Semarang, bahasa Indonesianya itu kadang tuh turun semangatnya, kadang naik. Oh iya, kayak bleto. Iman ya, kayak iman yang naik turun dan naik turun. Sekarang teman-teman kita yang sudah pada lulus, alhamdulillah luar biasa semua juga udah dapet itu ya. Udah ada yang kerja. Udah kerja, jadi konsultan juga, karena kita nggak bisa jadi psikolog ya. Kita nggak boleh melakukan interpretasi. Bukannya nggak bisa jadi psikolog, belum kan kita kan belum melanjuti. Iya maksudnya ada batasan ilmu yang kita praktekkan gitu loh. Iya sayangnya. Kalau dulu kan S1 langsung bisa jadi psikolog, kan ada apa ya, sekolah profesi kan. Sekarang S2 dulu baru profesi. Kelas yang udah sesepuh terus sih ada. Langsung ya enak ya. Seperti itu. Nah, akhirnya lulus usaha, sekarang jualan baju. Nah, kalau psikologimu nih, kan kamu jualan online kan? Nggak ketemu langsung tatap muka. Kalau bisnis penyalur kerja enak, mungkin tatap muka. Kita bisa tahu karakter orang. Mungkin ilmu-ilmu HRD atau ilmu personalia kamu pakai untuk menyeleksi orang-orang, benar nggak? Iya. Nah, kalau online itu yang dipakai apa ya? Mau psikologi bisa. Jadi yang tak pakai itu mulai ngarang, nggak usah ngarang. Enggak. Yang tak pakai itu ya paling kita ramahnya ke orang, kayak ketemu tatap muka ya tak lakuin di situ gitu loh. Nggak ada tatap muka. Iya, yang kan nggak ada tatap muka nih. Jadi kan kalau kita melayani orang kan harus ramah, harus itu tuh ada senyum gitu. Ya udah, aku ngasih chatnya ya ramah, kasih emot senyum gitu. Oh gitu ya. Pengaruh ya? Pengaruh. Apa yang dilakukan sama tubuh kita
sama pikiran kita pengaruh ya? Ngaruh kok. Ngaruh. Pengaruh ya? Ngaruh sih iya, ya, kadang aku rasain kalau pada ya, saat bete gitu, terus saat marah gitu, chattingan aja malas mau jawab dan lain-lain. Vibrasi kali ya? Iya, ya Allah, ya Rabbi. Iya, bisa itu ya. Vibrasi kan? Vibrasi ya, ada Kalau, vibrasi ya. iya kan, kalau dalam, kamu pernah dengar nggak kalau kita ingin sesuatu, kita berdoa itu kan menyalurkan. Mungkin itu kita juga nggak nyuruh sama itu. Iya. Iya nggak? Iya. Bener nggak? Kalau untuk usaha nih, Apa? sekarang kan lagi corona nih, kita tahu sendiri corona nggak boleh kumpul-kumpul. Penghasilannya turun nggak sih? Turun sangat drastis kalau dari segi. Sangat drastis turun atau turun sangat drastis? Turun sangat drastis. Tambah sekali atau enggak belakangnya? Iya, janganlah ya. Enggak ya. Turun aja. Semoga nanti naik lagi. Maksudnya turunnya seperti apa sekarang dengan dampak corona sekarang, pandemi ini satu dunia loh. Jadi gini, kita kan posisinya yang ini yang aku rasain ya sebagai mitra. Kita kan mitra ya dalam penyalur kerja. Yang kita awal buka tuh Januari. Yang posisinya Februari kita udah mulai ada kelas Mama Hits yang setiap hari Kamis itu kan lumayan nih, udah mulai ada pemasukan. Udah klien udah bisa datang ke kantor, travel dari kantor. Maret braks. Tengah Maret ada corona. Orang-orang pada takut mah sama corona. Aduh. Terus habis itu ya udahlah, karena akan kita sepakatan karena kita nggak punya alat-alat pendeteksi kayak suhu, karena keterbatasan itu kan, terus juga ya udahlah kita nggak mau ambil kita juga bukan tenaga kesehatan kan, nggak tahu tentang itu semua itu, ya udah kita nggak mau ambil resiko buat jaga kesehatannya kita juga. Lagian kalau diterusin pasti diusir sama itu pemerintah atau gimana, kan ada anjuran diliburkan, pasar aja sekarang diliburkan kan. Tapi apakah memang gitu ya? Iya, kalau dasar ekonominya gimana kayak coba? Klinik-klinik itu emang diliburin. Kayak klinik-klinik kecantikan gitu emang diliburin. Nggak tahu ya, nggak pernah lihat, kan kamu cewek. Untung aku nggak pernah ke kesehatan kan. Udah lama sih nggak datang. Nggak ya? Iya. Enggak, kalau dari sudut pandang ekonomi nih, kalau kamu walaupun kamu bukan pakar ekonomi nih, dengan adanya corona seperti ini untuk bisnis sendiri, bagaimana naik turunnya nih? Sangat berpengaruh sekali, sangat berpengaruh ya. Yang aku rasain nih ya, iya, tapi kalau bisnis yang lain kurang tahu ya nanti. Iya, kok ndelala kok ini. Oh iya deh, bisnis yang lagi meningkat itu hand sanitizer, disinfektan, sama masker. APD. Iya, APD. Ya kemarin kan tahu kan perkembangan kemarin, coba. Saat corona sudah merebak, berapa harga masker coba? Gila-gilaan kan? Gila-gilaan banget. Tuh kalau kamu sebagai psikolog, sorry. Sebagai psikologi, seorang ilmuwan psikologi, tuh kalau melihat ada karakter welcome to Indonesia sekarang, kalau kita ngomong selamat datang di Indonesia, budayanya seperti itu. Kalau ada wabah, bukannya di negara lain itu bergotong royong untuk saling membantu, tetapi di negara kita itu saling memanfaatkan keadaan untuk menjual yang nggak logis. Menurut kamu gimana? Menurutku tuh nggak manusiawi ya. Menurutku. Tapi jadi kan kamu, untung loh bro. Untung sih untung. Kalau tapi yang kan keren loh. Tapi itu kan secara agama juga nggak boleh lah. Pulaan 50.000 bro, 50.000. Nggak boleh lah. 400.000, 500.000. Nggak boleh ya. Secara agama pun juga nggak boleh menimbun itu. Oh gitu ya. Nah kalau alasannya minjam. Apa? Minjam. Iya. Ini ada pabrik nih, saya ngomong nih. Nanti saya jualkan ini, saya pinjam dulu barangnya. 100 pak, gitu ya. Nanti saya jualkan. Tuh nimbun nggak sih? Gimana ya itu ya? Tak mikir dulu ya. Ya itu harusnya pabriknya kalau udah tahu ada corona gini ya janganlah. Itu namanya menimbun sih menurutku ya. Iya. Kalau menurutku loh. Kan soalnya udah tahu kecuali. Tapi bisnisnya luar biasa ya. Ya itu etikanya ya ada. Kalau di TV ada tukang bubur naik gaji. Tukang masker naik gaji mungkin ada besok. Soalnya kan dalam bisnis kita juga butuh etika bro. Oh iya. Hidup itu butuh etika. Semua bisnis juga orang-orang yang membutuhkan kan. Iya, bisnis juga butuh etika gitu. Nggak itu. Aku tuh pas pertama nyari hand sanitizer kan, karena di kantor kan butuh ya. Itu kan nyari di daerah Johar, ya Allah. Mana? Orang-orang tuh pada berkumpul
pada udah sampai pedagangnya tuh tinggal ngomong. Pas aku lihat itu ya, satu botolnya cuma diginiin 100.000, 200.000. Ya ampun, kayak Sampai segitunya? Iya. Jualannya kayak gitu? Iya, yang pas itu loh, pas. Iya, maksudnya sampai segitunya. Iya, yang itu mungkin pas yang anon apa itu ya, aku lihat sih. Tapi hand sanitizer itu dulu pas aku situ tuh 1 kilo atau 1 liter ya. Apaan sih? Hand sanitizer cair kok 1 kilo, 1 liter. 1 liter ya, 1 liter Iya. itu tuh 60 atau berapa gitu. Terus yang ada campurannya apa lagi gitu, 200 atau berapa gitu loh. Yang biasanya harganya kan paling berapa ya? Iya itu ya dampaknya untuk bisnis terus, juga. Terus dari segi psikologinya itu kayak insting matinya itu tuh hidup bro. Iya enggak kalau dipikir kalau soal bisnis nih, karena kamu pelaku bisnis ya, seorang bisnis girl ya. Kalau semuanya kamu orang jualan masker dengan harga 350.000 per pak, anggapannya kotak aja, yang per kotak itu yang 3 ply itu, harga 350.000, tapi kamu kulaannya itu sudah 325.000. Kamu salah nggak jual 350.000? Kalau dari segi bisnis enggak, namanya bisnis itu kan nyari untung. Ya, betul. Tapi itu untungnya nggak lebih daripada 10% dong? Iya. Terus? Ya kalau aku sendiri sih pada waktu itu ada temanku yang jual kayak gitu sih, dia langsung jujur-jujuran. Aku dapat masker ini, soal jujur itu kan hanya dia sama Tuhan kan yang kita tahu kan. tahu. Iya, sama dia sama Tuhan yang tahu tuh. Secara itu dia bilang kayak gini aja, aku dapat masker nih dengan harga segini. Iya deh, kalau mau yang beli silahkan kayak ngasih jasa, kadang ada jasa tip gitu kan, jasa titip berapa seikatnya gitu. Itu ada kayak gitu orangnya gitu. Iya, maksudnya kalau kamu jualnya itu salah apa enggak? Kulaan 325, dijualnya 350. Kamu untung 25.000 nih. Itu salah atau enggak di saat keadaan corona seperti ini? Kalau dari sisi usaha seorang penjual nih nggak salah, karena dia ngambil untung juga dikit. Berarti kan secara tidak langsung kamu menyetujui bahwa harga masker segitu? Ya enggak, yang salah Iya. itu kan yang nimbun. Kamu itu orang kan. berapa? Enggak, contoh kalau dengan kasus itu kamu orang berapa coba? Harga masker aslinya berapa sih? Harga masker tuh 50.000. 50 ya? Iya. Pertama kali awal. 50. Sebelum corona. 50 50, tidak sampai 350 itu berarti anggap aja 600 itu, 600%. berarti kenaikannya. mungkin aja orang pertama ngambilnya 50.000, 50. Iya enggak, ya berarti kamu orang keberapa? Contoh, anggap aja berarti kamu orang ke-6 gitu aja, anggap Iya, ya. bisa Pernaikan 50.000 ya. Bukan. Nah, sedangkan kita tahu sendiri harganya 50.000 dasarnya. Saat kamu menjual dengan harga 350.000, bukannya berarti kamu mendukung bahwa ada penyalahgunaan harga, perusahaan harga di situ. Mungkin secara bisnis memang kamu nggak salah. Iya, secara bisnis nggak salah. Nggak salah. Tetapi secara keadaan inilah, keadaan corona, bermasalah dong. Bermasalah itu. Iya kan? Kalau aku pribadi sih nggak jual masker gitu ya. Iya, banyak pertentangan. Kalau harga segitu ya. Iya, kalau bagi saya ya udah, usaha itu banyak yang lain. Jangan sampai keadaan ini kita manfaatkan. Kalau ada orang yang bantah, jualan saya aja, kulaan saya aja, saya cuma Karena bagi 10.000. gini, kalau kita meneruskan kayak gitu, contoh aku jual ke kamu 325, kamu jual 350. Nanti saya jual ke itu, mereka jual akan naik terus, bener kan? Enakan yang di bawah, yang dapat di awal. Iya, satu itu, yang kedua kan itu akan naik terus kan? Ya malah harganya itu nggak terkontrol akhirnya, makin melonjak kan. dan terkontrol. Akhirnya yang rugi siapa? Masyarakat yang sebetulnya butuh, nggak cuma masyarakat. Kita juga rugi loh, kita juga masyarakat toh. Iya, maksudnya yang paling penting masker itu yang 3 ply itu yang jadi omongan itu sampai 500.000 itu kan yang berhak pakai adalah tenaga kesehatan. Kan kasihan sekarang rumah sakit kekurangan. Sampai sekarang masih kekurangan. Masih kekurangan, cuma alhamdulillah banyak sekali volunteer yang melakukan bakti sosial untuk ya. Gotong royongnya Indonesia berarti akhirnya muncul kuat karena budaya Indonesia adalah saling tolong menolong. Harusnya malu sih orang luar Indonesia itu harusnya malu. Kenapa? Indonesia yang malu. Kenapa? Karena orang luar itu sudah dulu saling menolong. Kenapa Indonesia harus ada suatu masalah baru menolong?
Kenapa ya? Mungkin ya. Ya kan Indonesia setelah ada kayak gitu jual masker ini penimbunan sampai ditangkap polisi, sampai banyak sekali ditangkap polisi, akhirnya baru orang sadar bahwa bro ini tuh bagus untuknya untuk tenaga kesehatan. Kasihan yang tenaga kesehatan yang di ujung tombak berdekatan dengan pasien yang positif corona. Ya mungkin itu proses kali ya, proses lah, menurutku proses ya. Iya sih. Kalau dibilang untungnya kita kalau nggak ambil dibilang bisnis itu ya. Kalau dibilang malu tuh ya gimana ya? Ya semoga proses budaya ya gimana ya? Masyarakat Indonesia memang seperti itu. Iya. Tapi Indonesia keren loh. Apa? Di berita itu katanya dari segi donasi, tolong menolong, gotong royong tentang mengatasi corona ini tertinggi loh di dunia. Masa sih? Aku belum lihat Aku datanya. sempat dengar berita di stasiun TV gitu lah. Nggak ada dasarnya hoax loh. Hoax itu ditunggu. Ya aku sempat dengar gitu. Coba dicari. Ya semoga itu benar gitu aja. 100% itu semoga benar lah. Amin. Yang penting yang sekarang jadi perhatian kita untuk pebisnis ya. Kalau bisa ya hindarilah bisnis-bisnis yang seperti itu. Kadang kita sendiri merasa bahwa saya pulangnya memang sudah segitu, saya mau jual berapa lagi gitu. Dilema juganya adalah saat saya nggak punya pekerjaan, apa yang mau saya kerjakan gitu loh. Dilema nggak di situ? Dilema sekali ya. Ya apalagi urusan uang. Urusan uang kan riskan banget. Kebutuhan gimana? Iya sekarang udah ada beritanya di Jawa Barat nih, untuk di Jawa Barat bukan di Jawa Tengah. Insya Allah Jawa Tengah nggak. Ada orang mati kelaparan 2 hari nggak makan gara-gara corona. Itu langsung pemerintahnya terpukul itu di pemerintah daerahnya. Ya semoganya cukup aja. Sekali lah ya. Saya yakin orang-orang Indonesia itu baik-baik semua kok. Baik. Saya yakin empatinya juga keren. Dia mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya. Buktinya ada yang viral sampai diangkat di hitam putih sama Om Deddy Corbuzier yang seorang kakek, dia pengusaha catering dan lain-lain. Dia membagikan beras sama uang 100.000 setiap harinya dengan menggunakan mobil sportnya dia. Keren itu. Aku malah pas nggak lihat yang nggak sport kelihatannya kalau nggak Ferrari Lamborghini lah. Dia membagikan 5 kilo beras sama uang 100.000 per orang. Itu tiap hari dia menghabiskan per hari itu 10 juta uang dan 100 kilo beras setiap harinya. Saat ditanya sama Om Deddy, terus tujuannya untuk apa? Dia cuma nangis. Di sini saya senang, ternyata masyarakat di bawah banyak yang nangis, nggak bisa makan. Terus dia melakukan itu sebagai sindiran ke orang-orang. Banyak di Indonesia tuh orang kaya, tapi tidak banyak di Indonesia itu yang suka berbagi. Itu di sindirannya dia seperti itu sih. Tapi kalau menurutku pribadi ya, sedekah berbagi itu tuh bukan karena faktor kaya atau miskin ya. Iya sih. Tapi karena hati. Iya, sekarang logikanya gini tuh bro. Orang yang kaya aja nggak mau gitu loh. Maksudnya dia hanya menyentil orang-orang yang mungkin rezekinya sama dengan dia, yang sudah berkecukupan berlimpahan. Yuk, wong mati aja nggak dibawa gitu loh. Beliau ngomong bahwa wong mati itu nggak bawa apa-apa. Saya bawanya kain kafan sama kayu ditumpuk di atas saya, udah. Saya nggak bawa apa-apa. Buat apa? Yang sebanyak-banyak ini saya timbun buat apa? Kalau ada yang banyak membutuhkan, saya kasih. Padahal dia menghidupi seluruh pegawainya lebih daripada 15 orang. Itu per bulan digaji mas ya, nggak boleh kerja. Karena catering kan, catering kalau dalam keadaan kayak gini kan nggak dapat itu ya, pesanan. Nggak dapat pesanan, tapi dia tetap tanggung jawab dengan itu luar biasa. Kita harus tangan untuk orang kayak itu. Keren. Saya yakin di Jawa Tengah dan Semarang pasti banyak. Banyak lah. Iya. Sekarang yang paling riskan itu adalah bantuan. Kenapa? Di Facebook itu, di Mix Semar khususnya itu banyak yang posting bahwa Pak tolong bantuannya merata, tolong jangan diberikan ke perangkat desa, RT atau RW. Karena yang paling dapat bantuan adalah orang-orang yang terdekatnya dia, bukan orang yang membutuhkan. Itu banyak yang menyuarakan itu. Nah, mungkin mulai podcast ini saya menyampaikan sama Pak Endi sebagai Wali Kota Semarang, mohon untuk dipertimbangkan masalah bantuan itu mekanismenya seperti apa, agar tidak ada di masyarakat itu rancu bahwa
orang yang membutuhkan malah nggak dapat, tapi orang yang terdekat dengan lingkungan pemerintahan desa itu malah yang dapat. Itu perlu jadi acuan pokok, perhatian khusus, kan kasihan juga. Iya kan? Benar nggak? Tapi semua itu kembali lagi ke orangnya, dan yang penting usahanya tetap lancar, jualannya. Ya masih dilakukan terus masih sih. dilakukan. Untuk jualannya masih dilakuin. Tapi kalau soal hasil atau apa seperti ya kita serahkan. Gitu kan? Iya. Nah, Kak sendiri gimana? Apa? Habis lulus kuliah aslinya pengen apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya mau apa sih? Enggak sih. Saya nggak tahu. Aslinya pengen kerja atau usaha? Ya. Saya sebetulnya tuh pengen dapat uang. Bukan pengen kerja atau apa, pengen dapat uang. Lah pengen dapat uang, dapat uangnya banyak. Itu dengan cara apa? Bisa ngepet, pesugihan. Enggak bercanda. Ciri-ciri mah kamu. Enggak. Jadi ya basic saya itu sebenarnya pengusaha. Saya paling seneng usaha. Bukan seorang pengusaha yang sudah mapan, cuma dari kecil saya memang dibiasakan sama orang tua itu untuk melakukan usaha. Dari SD itu saya sudah jualan jamu milik almarhumah ibu saya. Jualan jamu sampai SMP, SMA. Saya jualan jamu juga sampai SMA lulus. Terus sampai SMK itu juga pernah diajak ngamen sama teman-teman. Lah itu jualan jamunya itu pulang sekolah atau pas sekolah? Jadi pas sekolah itu saya sudah diajarkan marketing sama ibu saya. Ibu saya itu paling jago marketing. Siapapun ada yang bisa mengalahkan ibu saya ya. Jago marketing itu. Lambungnya limis. Jadi diajarin kalau pas sekolah istirahat itu deketin guru. Bu, ibu saya jualan jamu ini, temulawak dan lain-lain, mau nggak beli ini? Beli ya bu ya, buat jajan saya bu, ini. Berarti itu kamu memakai tip biar orang itu kasihan. Iya, anak kecil. Emang anak kecil kalau diajari marketing langsung bisa copywriting dan lain-lain kan nggak mungkin. Broadcast gitu kan nggak mungkin. Ya kan dulu nggak ada yang namanya itu. Iya, makanya saya gitu akhirnya. Ya berarti awal mulanya tuh kamu tuh memakai ilmu orang. Mesake sih. Karena mumpung aku anak kecil. Anak kecil tuh ilmunya mesake. Iya enggak? Anak kecil sampai sekarang masih dipakai nggak ilmu itu? Udah bisa belajar yang lain. Udah belajar. Yang penting kita tetap istiqomah dalam menjalani usaha, ya kan? Lanjut walaupun lagi. Corona seperti ini, ada tips-tips atau saran buat teman-teman yang sesama mungkin punya usaha untuk menghadapi corona. Tetap semangat, tetap fokus. Tetap berkarya. Tetap berkarya, jangan lupa sedekah. Ya. Kalau untuk saya tetap jaga kesehatan. Nggak ada pemerintah yang melarang untuk Anda bekerja. Silakan bekerja, tetapi tetap jaga kesehatan. Prosedur SOP untuk COVID tetap dilaksanakan. Benar kan? Benar banget. Nanti takutnya orang takut gitu. Nggak usah takut sama corona, tapi juga jangan berani dengan corona. Kita waspada aja. Kita kan nggak tahu rezeki siapa yang tahu. Tiba-tiba sakit kita nggak tahu, benar nggak? Ya kan? Apalagi untuk yang imunnya rendah, selalu olahraga. Minum vitamin. Iya. Jangan makan mie instan terus. Wah itu yang susah anak-anak kos ya. Anak-anak kos yang nggak bisa pulang kampung itu. Tapi itu kok di berita tuh banyak kok yang kampusnya katanya memberikan lumayan ya, memberikan itu apa namanya kayak sembako kali ya, sembako ke mahasiswanya yang nggak pulang. Oke. Jadi untuk bisnis tetap jalan Fokus aja, soal hasil serahkan sama Allah. Oke, terima kasih. Luar biasa ngobrol yang sebentar ini tetapi nggak kerasa ya udah setengah jam. Iya, makasih sama-sama. Habis ini mau kemana? Pulang Langsung ke Demak? Iya. Masih berani? Berani. Hati-hati banyak boyga loh. Alhamdulillah dijaga terus sama Allah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dewi atas kesempatan waktunya. Terima kasih ya Mas. Semoga sukses terus, usahanya lancar. juga untuk acaranya ini. Amin. Nanti tak subscribe. Ya, jangan lupa like subscribe, and comment ya. Lonceng, ting ting gitu ya. Biar nggak ketinggalan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi atau sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di jatengpodcast.tv. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like and comment.
Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe di channel ini, jatengpodcast.tv. Goodbye.